Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Alhams Komarullah di Respon Populer. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberi respon saya, teman-teman sekalian, berkaitan dengan pidato Perdana Bu Shirley Juanda dan Pak Sarbin Sehe sebagai gubernur di rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara. Teman-teman sekalian, di dalam konteks melihat pidato Bu Shirley ini, saya melihat ada dua hal penting di sana yang mau ingin ditonjolkan, yang mau ingin disampaikan, yang mau ingin di-showkan oleh Bu Shirley kepada anggota legislatif DPRD Maluku Utara dan seluruh masyarakat Maluku Utara di sana, yakni adalah tentang dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan ketegasan yang dimana Bu Shirley mau ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, terkhusus kepada anggota legislatif DPRD Maluku Utara, bahwa beliau dan Pak Sarbin Sehe tidak akan main-main di dalam konteks menjalankan pemerintahan mereka sepanjang 5 tahun mendatang. Ya, hal demikian bisa ditandai dengan beberapa kalimat yang keluar dari sambutan atau pidatonya Bu Shirley itu sendiri. Yang pertama adalah beliau menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku-pelaku yang mencoba untuk melakukan transaksi jabatan dan lain seterusnya gitu. Pemerintahan kami akan berdiri tegak di atas prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, taat asas, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas. Tidak ada ruang bagi praktik-praktik lama yang menghambat kemajuan daerah ini. Kami juga berkomitmen untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi, sesuatu yang telah pudar sekian lama di Maluku Utara. Nah, di sana nampak sekali gitu loh ketegasan Bu Shirley. Bu Shirley mau ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara bahwa dia tidak akan main-main dengan oknum-oknum ini. Oknum-oknum yang dengan permainan mereka kemudian memperhambat laju kemajuan daerah dan proses dalam mensejahterakan masyarakat Maluku Utara itu. Saya kira ini satu hal yang amat sangat penting gitu. Dan ini tepat, ini diperlukan bagi seorang pemimpin adalah ketegasan yang paling terutama. Dikarenakan memang akan banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin tersebut. Dan seorang pemimpin di dalam konteks melihat persoalan-persoalan yang ada, berhadapan dengan berbagai macam dinamika politik, berhadapan dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan politik, maka tentu yang diperlukan oleh seorang pemimpin itu adalah ketegasannya. Apalagi di dalam konteks ketika kemudian banyaknya persoalan dan kerumitan persoalan yang dimana itu mesti harus membutuhkan banyaknya pertimbangan. Nah, saya kira memang tepat. Dalam posisi ini seorang pemimpin itu yang dibutuhkan olehnya itu adalah ketegasannya. Karena memang kita tahu secara bersama gitu. Aset daerah ini itu amat sangatlah ya bombastis menurut saya karena memang besar-besar semua gitu. Ya, sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi ini itu amat cukup besar. Yang dimana ketika untuk bisa dimaksimalkan, dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, maka saya kira itu amat sangat cukup gitu. Dan dalam posisi untuk mencukupkan ini, di dalam konteks mengoptimalkan, dalam konteks memaksimalkan, itu satu hal yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah ketegasannya. Agarlah tidak ada ruang bagi pelaku-pelaku, mungkin mohon maaf sekali dalam bahasa saya adalah mafia-mafia yang mencoba untuk bermain, menari gitu, berlalayon gitu. Di dalam konteks untuk memperhambat laju kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat ini. Nah, jadi memang ketegasan bagi seorang pemimpin itu amat sangat diperlukan di sini. Dan pada pidato pertama ini, pidato di rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara ini, Bu Shirley menyampaikan ketegasan itu. Bu Shirley mensyaukan hal itu. Dan kita mengharapkan semoga ketegasan ini selalu dilakoni oleh Bu Shirley
di dalam ruang-ruang pemerintahannya sepanjang 5 tahun mendatang. Agarlah upaya yang diinginkan atau harapan yang diinginkan dan dikonsepkan secara matang ini bisa dapat diraih, digapai dengan maksimal. Ya, tentu harapan terutamanya adalah sebagaimana ditegaskan oleh beliau pula bahwa yang paling terpenting diantaranya adalah kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, ini adalah harapan yang paling sangat mulia saya kira. Dan ini tidak hanya saja menjadi harapan Maluku Utara, tetapi justru pula menjadi harapan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang kemudian termaktub di dalam preambul Undang-Undang Dasar kita. Jadi, rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh Bu Shirley ini, yang saya anggap adalah merupakan bagian daripada langkah beliau untuk menunjukkan kepada seluruh khalayak bahwa beliau tidak main-main. Beliau bolehlah saja sebagai seorang perempuan, lemah lembut, tetapi ketegasannya akan tidak bermain-main dengan oknum-oknum yang mencoba untuk menari-nari di sini, berlalayun dan lain seterusnya. Yang dalam rangka upaya untuk memperhambat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, dan sesungguhnya tarian mereka adalah dalam konteks untuk bagaimana mengisi kecukupan ekonomi pribadi saja. Dan tentu di dalam konteks untuk membatasi ini kita butuh sosok pemimpin yang tegas seperti ini. Dan kita harapkan semoga Bu Shirley dan Pak Sarbin Sehe tidak main-main dan selalu tegas di dalam ruang-ruang untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Utara sepanjang 5 tahun ke depan. Yang kedua, dari pidato Bu Shirley ini, saya melihat bahwa Bu Shirley ingin men-showkan kepada publik bahwa beliau adalah tidak hanya saja pemimpin yang cantik, tidak hanya saja akan tegas dalam konteks melakoni pemerintahannya sepanjang 5 tahun mendatang, tetapi Bu Shirley ingin menunjukkan bahwa saya juga pemimpin yang cerdas. Dan saya kira ini adalah tepat. Ya, selain daripada ketegasan, kita butuh kecerdasan seorang pemimpin untuk membaca gelombang tantangan zaman ke depannya. Ya, dan dari pidato ini Bu Shirley menunjukkan hal itu. Hal ini ditandai dengan kecakapan Bu Shirley di dalam konteks membaca kebijakan pemerintahan pusat melalui Perpres nomor 1 tahun 2025 berkaitan dengan efisiensi anggaran gitu misalnya. Di mana Maluku Utara termasuk salah satu provinsi yang memiliki APBD dipangkas 100 sekian miliar gitu. Kalau saya tidak keliru atau jika saya tidak khilaf di sana, silahkan teman-teman bisa nanti tampilkan bagaimana keabsahannya di kolom komentar nanti. Nah, jadi ada 100 lebih gitu miliar yang akan dipangkas berdasarkan pada kebijakan pemerintah pusat, kebijakan presiden, Perpres nomor 1 tahun 2025 berkaitan dengan efisiensi anggaran ini. Maluku Utara kemudian memiliki APBD dipangkas pula di sana. Nah, tetapi luar biasa dahsyat, ada sesuatu yang menarik di sini. Banyak orang shaky, banyak orang kemudian, kenapa? Kok begitu? Jadinya upaya untuk membangun daerah justru kemudian diperhambat dengan APBD yang terpangkas. Tetapi Bu Shirley memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki perspektif yang berbeda di sini. Yang saya kira ini adalah menarik dan ini satu hal yang menunjukkan bahwa betapa cerdasnya Bu Shirley di dalam konteks membaca satu persoalan yang dianggap oleh pihak lain adalah persoalan, tetapi Bu Shirley menganggap bahwa masih ada peluang di sana dan ini bukan soal masalah pemangkasan. Tetapi kata Bu Shirley bahwa ini jelas ada ratusan, 100 lebih gitu ya, APBD yang dipangkas di sana. Tetapi di lain sisi kita justru mendapatkan dana tambahan yang luar biasa dari makan bergizi gratis yang senilai 2 triliun. Luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, jangan khawatir dengan pemotongan anggaran dana transfer pusat. Ingat, selalu ada peluang di setiap masalah. Dan ini sebenarnya bukan pemotongan anggaran, lebih tepatnya relokasi anggaran. Anggaran kita
APBD provinsi ada pemotongan sekitar 160 miliar, tapi kemudian kita pun akan mendapatkan anggaran dalam bentuk makanan bergizi dengan nilai kurang lebih sekitar 2 triliun, dan kita pun mendapatkan anggaran dalam bentuk pemeriksaan kesehatan. Jadi memang ada pemotongan, tapi kemudian ada penambahan program. Jadi kita bisa melihatnya dari sudut pandang bahwa ini bukan pemotongan anggaran, tetapi relokasi anggaran. Luar biasa. Saya kira ini sesuatu cara pandang yang memang hanya bisa dapat dilakukan oleh pemimpin tertentu saja. Dan saya kira Bu Shirley termasuk satu di antaranya yang punya cara pandang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya yang menganggap bahwa efisiensi anggaran ini itu justru memukul pihak mereka. Misalnya dari aspek upaya untuk membangun daerahnya hanya bersumber daripada APBD misalnya. Tetapi Bu Shirley justru kemudian punya cara pandang yang berbeda. Tidak apa. Ada 100 lebih APBD, 100 lebih miliar APBD yang dipangkas oleh pemerintah misalnya. Tetapi di aspek lain, kita memiliki tambahan dana dari makan bergizi gratis senilai 2 triliun. Yang ini bisa dapat dioptimalkan untuk ya meningkatkan gizi generasi Maluku Utara. Dan yang selanjutnya adalah bisa kemudian mengoptimalkan gitu perekonomian di Maluku Utara itu sendiri, sehingga sebagaimana kemudian ditekankan oleh beliau bahwa 2 triliun ini akan dimaksimalkan dan tidak boleh keluar ke lain daerah. Dioptimalkan, harus betul-betul bisa dapat dilakukan pengoptimalannya hanya untuk di Maluku Utara saja. Dan saya kira ini cara pandang yang tidak dan jarang dimiliki oleh banyak pihak. Dan hanya Bu Shirley saya kira pada posisi ini punya cara baca yang memang sedikit berbeda. Dan seperti inilah sesungguhnya kecerdasan seorang pemimpin yang harus kita butuhkan. Dan saya kira hanya ada 2 gitu. Mohon maaf walaupun ada banyak, tapi yang saya kira paling tidak ada 2 hal yang amat sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya, dari seorang pemimpin itu sendiri gitu misalnya. Yang pertama adalah ketegasan seorang pemimpin, yang kedua adalah kecerdasannya. Nah, kecerdasan di dalam konteks membaca bagaimana dinamika sosial itu terjadi, dan bagaimana tantangan perubahan zaman itu, bagaimana tantangan perubahan ya banyak hal, iklim sosial misalnya, ekonomi, ya situasi udara dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Nah, setelah ketika bacaan ini terjadi, maka yang selanjutnya dibutuhkan oleh seorang pemimpin itu adalah ketegasannya, berani di dalam mengambil kebijakan politiknya, agar semua yang diambil itu, semua yang dilakukan itu adalah tentang bagaimana upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, menyelamatkan daerah dan masyarakatnya dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang berupaya hanya untuk bagaimana mengisi kepentingan-kepentingan mereka saja, mencukupi kecukupan mereka saja, tanpa mementingkan banyaknya pihak yang mesti harus disejahterakan oleh daerah dan pemimpin itu sendiri. Jadi saya kira ini adalah merupakan bagian daripada yang saya baca dari pidato Bu Shirley di sidang paripurna DPR di Provinsi Maluku Utara ini. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Sekali lagi saya mau ingin disclaimer bahwa jangan dulu terpancing atau terburu-buru di dalam mengambil kesimpulan dan komentar di awal video. Sebelum menonton sampai selesai video ini, ya tentu saya harap semoga video ini bisa dapat ditonton sampai dengan selesai, agarlah teman-teman tidak segampang atau tidak buru-buru mengambil kesimpulan lalu komentar yang menggambarkan seolah-olah teman-teman tidak memahami konteks daripada penyampaian video ini. Terima kasih banyak. Silahkan tuangkan pendapat rekan-rekan sekalian di kolom komentar. Semoga kita bisa membangun ruang diskursus di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.